Lebih dari ratusan tahun yang lalu, umat manusia hidup di bawah ketakutan dari teror Oni atau iblis. Meskipun perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, namun umat manusia tidak pernah menyerah. Sedikit demi sedikit, umat manusia mulai mengetahui kelemahan dari para iblis. Orang-orang yang mempunyai kemampuan bertarung akan direkrut ke dalam pasukan khusus pemburu iblis. Merekalah orang-orang hebat yang melindungi umat manusia dari ancaman kepunahan. Cerita diawali dengan pembantaian yang terjadi kepada keluarga Tanjiro. Seluruh anggota keluarganya tewas terbunuh ketika Tanjiro tidak berada di rumah. Namun ternyata ada satu adik perempuannya yang masih bertahan hidup. Dia adalah Nezuko. Seketika itu juga Tanjiro segera bergegas membawanya ke dokter. Namun di tengah-tengah jalan, Nezuko berubah menjadi iblis dan menyerang Tanjiro. Tanjiro berusaha membuat Nezuko tersadar, lalu tiba-tiba Nezuko menangis. Di saat yang sama, datanglah seorang pemburu iblis yang bernama Tomioka Gyu. Dia datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk membunuh Nezuko. Tentu saja, Tanjiro berusaha untuk mencegahnya. Dia berusaha meyakinkan Gyu bahwa Nezuko masih mempunyai sisi manusia di dalam dirinya. Namun, Gyu tidak percaya dengan semua itu. Hal ini membuat Tanjiro marah dan nekat menyerang Gyu. Namun, Gyu bisa dengan mudah membuat Tanjiro pingsan dengan sekali serang. Setelah itu, terjadi suatu hal yang tidak terduga. Nezuko berontak dan berusaha melindungi Tanjiro. Gyu sangat terkejut melihat seorang iblis yang berusaha melindungi manusia. Kejadian ini membuatnya berpikir bahwa mungkin Nezuko memang masih mempunyai sisi manusia di dalam dirinya. Akhirnya, Gyu memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dia hanya membuat Nezuko pingsan, lalu dia menunggu mereka berdua terbangun. Setelah Tanjiro terbangun, Gyu memintanya untuk pergi menemui seseorang yang bernama Urokodaki Sakonji. Dia juga memberikan saran untuk tidak membuat Nezuko terkena sinar matahari secara langsung, karena para iblis akan tewas ketika mereka terkena sinar matahari. Keesokan harinya, Tanjiro membuat semacam keranjang untuk membawa Nezuko di siang hari. Lalu, mereka pun menuju ke Gunung Sagiri, tempat Urokodaki berada. Mereka pun sampai di sana pada saat malam tiba. Kemudian, tiba-tiba Tanjiro mencium bau darah di daerah sekitar. By the way, Tanjiro memang mempunyai satu kelebihan, yaitu indera penciumannya sangat tajam. Mereka pun bergegas menuju ke pusat dari aroma darah tersebut. Kemudian, mereka bertemu dengan iblis yang sedang memakan manusia. Dalam sekejap, Tanjiro diserang oleh iblis tersebut. Namun, Tanjiro berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan kapak. Si iblis mendapatkan luka di lehernya, namun luka itu bisa sembuh dalam sekejap. Tanjiro berada di dalam situasi yang sulit. Kemudian, tiba-tiba saja, Nezuko menendang si iblis sampai kepalanya lepas. Sayangnya, serangan Nezuko masih belum bisa membunuh si iblis. Pertarungan kembali berlanjut. Si iblis berusaha merebut kapak Tanjiro dengan cara melilitkan rambutnya. Namun, hal ini justru menjadi kesalahan yang fatal. Si iblis justru terjebak karena Tanjiro melemparkan kapaknya sampai tertancap di pohon. Setelah itu, datanglah seorang pria yang bernama Urokodaki Sakonji. Dia memberikan informasi bahwa iblis tidak akan mati hanya dengan ditusuk kepalanya. Kemudian, Tanjiro mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk menghancurkan kepala si iblis. Namun ternyata, Tanjiro tidak bisa melakukan hal tersebut. Dia malah bersimpati atau kasihan terhadap iblis yang ada di depannya. Akhirnya, dia pun berdiam diri sampai matahari terbit. Dan si iblis tewas terbakar akibat terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, Urokodaki akan melatih Tanjiro untuk menjadi seorang pemburu iblis. Mereka pun segera bergegas menuju ke tempat latihan. Sesampainya di sana, Nezuko dibiarkan tidur, sedangkan mereka berdua akan berlatih. Latihan pertama adalah Tanjiro harus turun gunung sebelum matahari terbit. Pada awalnya, Tanjiro mengira bahwa gunung itu adalah gunung biasa. Namun ternyata, gunung itu dipenuhi dengan jebakan. Latihan ini bertujuan untuk melatih insting dari Tanjiro. Dia harus turun gunung sambil menghindari jebakan yang sudah dipasang oleh Urokodaki. Pada akhirnya, Tanjiro berhasil melewati latihan ini. Latihan kedua adalah latihan berpedang. Tanjiro harus mengayunkan pedang sebanyak ribuan kali setiap harinya. Kemudian, latihan ketiga adalah latihan pernafasan. Urokodaki akan mengajarkan 10 teknik pernafasan air. Karena teknik yang diajarkannya adalah elemen air, Tanjiro juga diminta untuk menjadi satu dengan air.
Latihan tersebut diulang setiap harinya selama kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, Tanjiro diminta untuk membelah batu besar dengan pedangnya. Jika dia berhasil, dia akan diizinkan untuk mengikuti ujian final. Tentu saja, Tanjiro masih belum bisa membelah batu itu. Dia terus mengulanginya setiap hari dan tidak terasa waktu sudah berjalan 6 bulan. Namun, dia masih belum berhasil. Kemudian, tiba-tiba saja, seseorang bernama Sabito datang dan membantu Tanjiro berlatih. Selain Sabito, seseorang bernama Makomo juga memberikan petunjuk tentang teknik pernafasan. 6 bulan telah berlalu semenjak Tanjiro berlatih bersama Sabito. Kali ini, Tanjiro berhasil melancarkan serangan lebih cepat dan membelah topeng Sabito. Lalu, di saat yang sama, Sabito menghilang dan ketika Tanjiro tersadar, dia sudah membelah batu tersebut dengan pedangnya. Keesokan harinya, Tanjiro akan mengikuti ujian final untuk menjadi pemburu iblis. Sesampainya di tempat ujian, dia bertemu dengan banyak calon yang lain. Tak lama kemudian, ujian pun dimulai. Ujiannya cukup sederhana, yaitu Tanjiro harus bertahan hidup di dalam hutan yang dipenuhi iblis selama 7 hari. Ketika malam tiba, Tanjiro langsung diserang oleh 2 iblis sekaligus. Namun, dia bisa menghadapinya dengan teknik pernafasan air. Setelah itu, Tanjiro bertemu dengan iblis raksasa yang sedang memangsa calon pemburu yang lain. Tanjiro mencoba menyerang dan berhasil memotong tangannya. Kemudian, si iblis melihat topeng yang dipakai Tanjiro. Seketika itu juga, dia langsung tahu bahwa Tanjiro adalah murid Urokodaki. Ternyata, selama ini, iblis itu sudah memakan belasan murid Urokodaki, termasuk Sabito dan Makomo. Jadi, yang dilihat Tanjiro ketika latihan adalah arwah mereka berdua. Tentu saja, hal ini membuat Tanjiro sangat marah. Pada akhirnya, dia pun berhasil menebas leher dari iblis tersebut. Tanjiro pun berhasil lulus dari ujian final. Dan mengejutkannya, hanya ada 4 orang saja yang berhasil lulus. Mereka yang lulus sekarang sudah resmi menjadi anggota pemburu iblis. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan Gagak Kasugai. Gagak Kasugai adalah hewan yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama anggota. Kemudian, mereka juga diberi logam Tamahagane. Logam tersebut adalah bahan dasar untuk membuat pedang khusus yang bisa membunuh iblis, karena iblis tidak bisa dibunuh dengan menggunakan pedang biasa. Pedang yang digunakan Tanjiro pada saat ujian final adalah pedang pemberian Urokodaki. Sekarang, dia sudah lulus dan akan mendapatkan pedangnya sendiri. Selain gagak dan pedang, mereka juga mendapatkan seragam pemburu iblis. Namun, meskipun mereka sudah resmi bergabung, mereka masih berada di peringkat paling bawah yang disebut dengan Mizunoto. Setelah itu, Tanjiro kembali ke tempat Urokodaki. Dia pun disambut oleh Nezuko yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Selama Tanjiro berlatih, Nezuko sudah tertidur selama 2 tahun. Kenapa begitu? Karena Nezuko adalah iblis yang tidak memakan manusia. Jadi, dia memulihkan energinya dengan tidur. Kemudian, Urokodaki menjelaskan tentang macam-macam iblis. Selama ini, iblis yang dihadapi Tanjiro adalah iblis biasa atau iblis lemah. Sedangkan di luar sana, ada banyak sekali iblis yang mempunyai kekuatan khusus yang disebut dengan Kekijutsu atau teknik darah. Jadi, umat manusia mempunyai teknik pernafasan, sementara iblis mempunyai teknik darah. Urokodaki juga menjelaskan bahwa ada satu iblis yang bisa merubah manusia menjadi iblis lain. Dia adalah Kibutsuji Muzan. Karena dia bisa merubah manusia menjadi iblis, kemungkinan besar dia juga tahu cara untuk mengubah iblis kembali menjadi manusia. Selain itu, Muzan juga bisa merubah iblis yang lemah menjadi kuat dengan cara memberikan darahnya. 15 hari kemudian, seseorang yang bernama Haga Nezuka datang menemui Tanjiro. Dia adalah orang yang menepal logam Tamahagane menjadi pedang khusus pemburu iblis. Lalu, dia mengamati wajah Tanjiro yang mempunyai rambut dan mata yang berwarna merah. Dia menyimpulkan bahwa Tanjiro adalah anak yang lahir dari keluarga yang berhubungan dengan api. Dia berpikir bahwa pedang Tanjiro akan berubah warna menjadi merah sesuai dengan elemennya. Namun, ketika Tanjiro menarik pedangnya, di luar dugaan, pedang itu berubah menjadi hitam. Tak lama kemudian, gagak milik Tanjiro datang menyampaikan misi pertamanya.
Dia diminta untuk pergi ke sebuah desa yang berada di arah barat. Di desa tersebut, setiap malamnya gadis-gadis muda di sana menghilang tanpa jejak. Diduga hal ini adalah perbuatan iblis. Tanjiro diminta untuk membunuh iblis yang sering menculik gadis di sana. Keesokan harinya, sebelum menjalani misi, Urokodaki memberikan kotak khusus untuk Nezuko. Setelah itu, mereka segera bergegas menjalankan misi pertamanya. Sesampainya di tempat tujuan, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Kazumi. Dia sedang bersedih karena adiknya sudah diculik oleh iblis. Malam harinya, Tanjiro bersama Kazumi mendatangi tempat di mana adiknya menghilang. Kemudian, Tanjiro mendeteksi aroma iblis yang berada di bawah tanah. Dia pun menusukkan pedangnya, lalu muncullah iblis yang mempunyai teknik darah. Kekuatan khususnya adalah dia bisa menyelam di bawah tanah. Dan tidak hanya satu saja, tapi Tanjiro harus menghadapi 3 iblis sekaligus. Tanjiro cukup merasa kesulitan karena dia harus bertarung sambil melindungi Kazumi. Tak lama kemudian, Nezuko keluar dari kotaknya dan bertarung bersama Tanjiro. Lalu, Tanjiro meminta Nezuko untuk melindungi Kazumi, sedangkan dia sendiri akan masuk ke bawah tanah. Tanjiro menggunakan teknik pernafasan air aliran ke-6 dan berhasil membunuh 2 iblis sekaligus. Sementara di atas, Nezuko sedang bertarung dengan 1 iblis. Kemudian, Tanjiro segera keluar dan berhasil memotong 2 tangan iblis tersebut. Setelah itu, Tanjiro berusaha untuk mencari informasi tentang Kibutsuji Muzan. Namun, ketika mendengar nama Muzan, iblis itu menjadi sangat ketakutan. Jadi, Kibutsuji Muzan sudah memberikan kutukan kepada iblis itu. Jika dia mengatakan sesuatu tentang Muzan, maka dia akan mati. Saking takutnya, iblis itu sampai kehilangan kendali dan nekat menyerang. Namun, Tanjiro dengan mudah menebas kepalanya. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, Tanjiro langsung mendapatkan misi selanjutnya. Kali ini, dia diminta untuk pergi ke kota Asakusa. Karena di sana terdapat iblis yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Sesampainya di sana, dia mencium aroma iblis yang sangat kuat. Dan setelah ditelusuri, aroma iblis tersebut adalah aroma Kibutsuji Muzan. Ketika Tanjiro akan mencabut pedangnya, dia terkejut karena Muzan sedang menggendong anak kecil. Ternyata Muzan selama ini berpura-pura hidup sebagai manusia. Bahkan dia juga mempunyai istri dan anak. Untuk menghindari situasi ini, Muzan merubah 1 orang menjadi iblis. Seketika itu juga langsung terjadi keributan. Ketika Tanjiro sedang berusaha menahan iblis tersebut, Muzan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, seorang iblis perempuan bernama Tamayo mengeluarkan teknik darahnya dan membuat orang-orang di sekitar tidak bisa melihat. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan Tanjiro dan juga manusia yang baru saja dirubah oleh Muzan. Setelah itu, Tanjiro dibawa ke tempat Tamayo. Meskipun dia adalah seorang iblis, namun dia juga merangkap sebagai dokter yang menyelamatkan manusia. Sedangkan Yushiro dulunya adalah manusia. Ketika dia sedang sekarat, Tamayo memberikan darahnya sehingga Yushiro bisa bertahan hidup, namun sebagai iblis. Sama seperti Nezuko, mereka berdua adalah iblis yang tidak memakan manusia. Untuk bertahan hidup, mereka biasanya membeli darah manusia di tempat donor darah. Selain itu, Tamayo juga menganggap Kibutsuji Muzan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Kemudian, Tanjiro bertanya apakah Tamayo mengetahui cara mengubah iblis kembali menjadi manusia. Tamayo menjawab kemungkinan bisa, namun dia harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Dia pun meminta Tanjiro untuk mengumpulkan darah iblis untuk diteliti. Kemudian, di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba mereka diserang oleh 2 iblis yang bernama Susamaru dan Yahaba. Susamaru menyerang dengan menggunakan 2 bola yang bisa menghancurkan apapun. Sedangkan Yahaba mempunyai kekuatan pola panah yang bisa bergerak sesuai keinginannya. Jadi, mereka berdua mempunyai kekuatan yang cocok untuk dikombinasikan. Susamaru melempar bola lalu dikendalikan oleh panah Yahaba. Pola panah tersebut tidak bisa dilihat oleh Tanjiro. Lalu, Yushiro memberikan semacam jimat yang membuat Tanjiro bisa melihat kekuatan pola panah. Setelah itu, mereka akan bekerja sama. Tanjiro akan menghadapi Yahaba, sedangkan Nezuko, Yushiro, dan Tamayo akan menghadapi Susamaru. Setelah cukup mengamati pola serangan Yahaba, Tanjiro sudah mulai bisa menghindarinya. Dan tidak hanya menghindar, dia juga merubah panah itu menjadi searah dengan pedangnya. Kemudian, dengan pernafasan air, Tanjiro akhirnya berhasil menebas kepala Yahaba.
Sementara di pertarungan Susanoo, Tamayo menggunakan kekuatan yang bisa menurunkan fungsi otak dan membuat seseorang tidak bisa berbohong. Hal ini membuat Susanoo menyebut nama Kibutsuji Muzan, sehingga kutukannya menjadi aktif. Akhirnya, Susanoo tewas karena kutukan dari Muzan. Setelah urusannya selesai, Tanjiro segera bergegas menjalankan misi selanjutnya. Mulai dari sekarang, dia akan mengambil darah iblis yang sudah dikalahkannya. Di tengah-tengah perjalanan, Tanjiro bertemu dengan pemburu iblis seangkatan dengan dirinya yang bernama Zenitsu. Kemudian, mereka pun menjalankan misi bersama-sama. Sesampainya di tempat tujuan, Tanjiro mendeteksi aroma iblis dari dalam rumah. Selain itu, dia juga bertemu dengan dua anak kecil yang ketakutan. Mereka pun menceritakan bahwa di rumah tersebut terdapat iblis yang sudah menculik kakak mereka. Tak lama kemudian, mereka berempat memasuki rumah tersebut. Lalu, tiba-tiba saja mereka mendengar suara gendang dan di saat yang sama, ruangan dalam rumah itu berubah seiring dengan suara gendang. Di sisi lain, Zenitsu yang terpisah tiba-tiba bertemu dengan iblis. Meskipun dia adalah seorang pemburu iblis, namun dia adalah seorang yang penakut. Saking takutnya, Zenitsu sampai tertidur. Kemudian, di dalam tidurnya, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia pun menggunakan teknik pernafasan petir, aliran pertama, Sunlight to Yellow, over Doraifu. Dalam sekejap, dia berhasil menebas kepala iblis yang ada di hadapannya. Kemudian, ketika dia terbangun dari tidurnya, dia kembali menjadi seseorang yang penakut. Di sisi lain, muncul seorang pemburu iblis lain yang bernama Inosuke. Kemanapun dia pergi, dia selalu saja menggunakan topeng babi. Dia juga menerima misi yang sama dengan Tanjiro dan Zenitsu. Dia pun menelusuri rumah itu dan bertemu dengan iblis. Dia pun berhasil membunuh iblis itu dengan dua pedangnya. Sementara itu, Tanjiro yang berada di tempat lain mendeteksi aroma manusia di suatu ruangan. Setelah ditelusuri, dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Kiyoshi. Dia adalah anak yang sebelumnya diculik oleh para iblis. Kiyoshi juga membawa gendang yang mempunyai kekuatan untuk memindahkan ruangan. Jadi di rumah ini terdapat 3 iblis yang saling bertengkar memperebutkan Kiyoshi. Pertengkaran tersebut mengakibatkan satu gendang milik iblis itu terlepas. Lalu gendang itu diambil oleh Kiyoshi. Kenapa dia menjadi rebutan para iblis? Karena dia adalah seorang anak yang mempunyai darah langka. Manusia yang memiliki darah langka memiliki kelezatan dan banyak nutrisi bagi para iblis. Tak lama kemudian, iblis pemilik gendang itu muncul di hadapan Tanjiro. Dia adalah mantan 12 iblis bulan yang bernama Kyogai. 12 iblis bulan adalah para iblis yang kuat yang bekerja di bawah komando Muzan. Kyogai mempunyai kekuatan yang berpusat pada gendangnya. Gendang di bahu kiri membuat ruangan berputar ke kiri. Bahu kanan membuat berputar ke kanan. Kaki kiri membuat berputar ke belakang. Kaki kanan membuat berputar ke depan. Dan gendang pada perutnya bisa mengeluarkan serangan yang tidak terlihat. Setelah mengamati kekuatan Kyogai, Tanjiro akhirnya bisa melihat celah dan berhasil membunuhnya. Setelah mengalahkan Kyogai, Tanjiro segera keluar dari rumah tersebut. Begitu sampai di luar, dia melihat Inosuke yang berusaha membunuh Nezuko yang berada di dalam kotak. Seperti orang pada umumnya, dia mengira bahwa Nezuko adalah iblis pemakan manusia. Namun, secara mengejutkan, Zenitsu berusaha melindungi Nezuko dari Inosuke. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Nezuko berbeda dengan iblis pada umumnya. Mengetahui hal ini, tentu saja Tanjiro berusaha untuk menghentikan Inosuke. Mereka pun bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Lalu, Tanjiro berhasil membuat Inosuke pingsan. Setelah itu, mereka bertiga akan melakukan perjalanan bersama-sama. Di saat yang sama, Gagak Kasugai membawa mereka ke sebuah rumah yang mempunyai lambang bunga Fuji. Bunga Fuji adalah bunga yang tidak disukai oleh iblis. Dan rumah yang mempunyai lambang Fuji adalah rumah keluarga yang pernah diselamatkan oleh pemburu iblis. Jadi, sebagai timbal balik, mereka akan membantu anggota pemburu iblis yang sedang berkelana. Di sana, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke disambut dengan sangat baik. Mereka diizinkan menginap, diberi makan, dan juga dirawat oleh dokter. Setelah cukup beristirahat, keesokan harinya, mereka bertiga menerima misi baru. Mereka diminta untuk mengalahkan iblis yang berada di Gunung Natagumo.
Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan banyak anggota lain yang sedang dikendalikan oleh iblis. Kemudian, Inosuke memakai teknik pernafasannya untuk mendeteksi lokasi musuh. Setelah ketemu, Tanjiro segera bergegas dan akhirnya berhasil membunuh iblis yang mengendalikan manusia. Namun, pertarungan masih belum selesai sampai di situ, karena musuh yang mereka hadapi ada lebih dari satu. Di sisi lain, Zenitsu yang terpisah berjalan sendirian memasuki hutan. Lalu, dia bertemu dengan iblis yang bertubuh laba-laba. Dia pun langsung menyerang Zenitsu dengan racun. Racun tersebut bisa merubah manusia menjadi laba-laba dalam waktu 30 menit. Sama seperti sebelumnya, Zenitsu merasa ketakutan sampai tertidur. Kemudian di dalam tidurnya, tanpa sadar dia memakai teknik pernafasan petir dan berhasil membunuh si laba-laba. Namun setelah itu, dia hanya terbaring, tidak bisa bergerak karena racun yang sebelumnya. Sementara itu, di markas pemburu iblis, pimpinan dari pemburu iblis merasakan keberadaan 12 iblis bulan di Gunung Natagumo. Dia pun memutuskan untuk mengirim 2 pemburu iblis tingkat Hashira. 2 orang Hashira yang dikirim adalah Shinobu dan juga Giyu. Sementara itu, Inosuke bertemu dengan iblis yang cukup kuat. Pedangnya sampai patah dan dia sendiri berada di ambang kematian. Lalu di saat-saat terakhir, Giyu datang dan menyelamatkan Inosuke. Kemudian dalam sekejap, Giyu dengan mudahnya mengalahkan iblis tersebut. Di sisi lain, setelah mengalahkan iblis pengendali manusia, Tanjiro bertemu dengan iblis lain yang jauh lebih kuat. Dia adalah salah satu anggota iblis bulan yang bernama Rui. Dia mempunyai kekuatan benang yang sangat kuat. Bahkan pedang Tanjiro sampai patah melawan benang itu. Ketika Rui berniat membunuhnya, tiba-tiba Nezuko keluar melindungi Tanjiro. Namun, meskipun demikian, Rui bisa dengan mudah mengikat Nezuko dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, Tanjiro memakai pernafasan air, teknik yang paling kuat yang berbentuk naga air. Dia memang bisa memotong benang Rui dengan teknik itu. Namun, Rui juga memakai teknik darahnya yang membuat benangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanjiro sekarang berada di ambang kematian. Lalu, tiba-tiba saja dia mengingat masa lalu ayahnya yang melakukan tarian Dewa Api. Kemudian, dalam sekejap, Tanjiro merubah elemen air menjadi elemen api. Dan, tidak hanya Tanjiro saja, di saat yang sama, Nezuko tiba-tiba bisa menggunakan teknik darah. Secara mengejutkan, teknik darah Nezuko juga elemen api. Mungkin inilah yang dimaksud Haga Nezuka bahwa Tanjiro berasal dari keluarga api. Dengan teknik api, Tanjiro bisa memotong benang Rui dengan cukup mudah. Namun sayangnya, Rui berhasil memotong kepalanya sendiri sebelum terkena pedang Tanjiro. Tanjiro sudah sangat kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Lagi-lagi, nyawanya berada di ambang kematian. Kemudian, di saat-saat terakhir, Giyu datang menyelamatkan Tanjiro. Lalu, secara mengejutkan, Giyu bisa dengan mudahnya menebas kepala Rui. Anggota iblis bulan mati begitu saja di tangan Giyu. Pertarungan di Gunung Natagumo akhirnya selesai. Zenitsu yang terkena racun sudah mendapatkan pengobatan dari Shinobu. Setelah itu, Shinobu mendatangi tempat Tanjiro dan berniat untuk membunuh Nezuko. Namun dengan cepat, Giyu menghalau serangan Shinobu. Hal ini menimbulkan konflik antar sesama anggota. Karena pemburu iblis mempunyai kode etik yang tidak boleh dilanggar, yaitu mereka tidak boleh bersimpati atau merasa kasihan terhadap iblis. Apapun keadaannya, seorang pemburu harus membunuh iblis tanpa ampun. Tak lama kemudian, datang seekor gagak yang menyampaikan perintah dari atasan. Perintah tersebut adalah membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas pusat. Sesampainya di markas, mereka bertemu dengan anggota Hashira yang lain. Di sana, Tanjiro akan diadili karena sudah melanggar kode etik. Dia pun mencoba menjelaskan kepada Hashira bahwa meskipun Nezuko adalah iblis, namun dia masih mempunyai sisi manusia. Tak lama kemudian, pimpinan pemburu iblis yang bernama Oyakata datang ke hadapan mereka. Lalu, dia mengatakan bahwa dia sudah memberi izin kepada Tanjiro dan Nezuko. Keputusan Oyakata didasari oleh surat dari Urokodaki. Urokodaki mengatakan bahwa memang benar Nezuko adalah iblis yang mempertahankan sisi manusianya. Dia bahkan berani menjamin apa yang dikatakannya. Jika suatu saat Nezuko membunuh seseorang, maka Urokodaki dan Tomioka Giyu akan bunuh diri. Namun, meskipun sudah diberi izin, tetap saja ada beberapa orang Hashira yang tidak setuju. Lalu, salah satu Hashira yang bernama Sanemi meminta bukti saat itu juga.
dia meneteskan darahnya sendiri di hadapan Nezuko. Lalu, yang terjadi adalah Nezuko tetap bisa mempertahankan sisi manusianya. Setelah kejadian itu, akhirnya keberadaan Nezuko sudah diterima dengan baik. Kemudian, Tanjiro dan Nezuko dibawa ke rumah Shinobu untuk dirawat. Selain dirawat, Tanjiro juga akan dilatih teknik pernafasan tingkat selanjutnya. Metode latihan yang dijalaninya adalah dia harus menggunakan teknik pernafasan sepanjang hari selama 24 jam non-stop. Selain itu, dia juga berlatih bersama Kanao, perempuan yang pernah dilihatnya pada saat ujian final. Ternyata, dia adalah seorang Suguko. Suguko sendiri adalah calon penerus yang dilatih langsung oleh Hashira. Dalam hal ini, dia adalah calon penerus Shinobu. Di sisi lain, Kibutsuji Muzan sangat marah semenjak kematian Rui. Dia mengumpulkan iblis bulan garis bawah yang sudah membuatnya kecewa. Jadi, 12 iblis bulan terbagi menjadi 2 kelompok. Nomor 1-6 disebut dengan iblis bulan garis atas. Sedangkan nomor 7-12 disebut dengan iblis bulan garis bawah. Artinya, Rui yang sudah tewas termasuk garis bawah. Kibutsuji Muzan bahkan membunuh 4 iblis dan hanya menyisakan 1 saja. Kemudian, dia memberikan darahnya kepada 1 iblis yang tersisa. Tentu saja ditambah dengan perintah untuk membunuh Hashira dan juga Tanjiro. Kembali ke markas pusat, setelah beberapa hari latihan, Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke menerima misi baru. Mereka ditugaskan untuk membasmi iblis yang bersembunyi di sebuah kereta. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bagi yang penasaran, silahkan baca manganya sendiri. Kimetsu no Yaiba Season 1 selesai. Terima kasih sudah menonton.